Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis kasus dari Versir Company yang beranggotakan saya Mushafifah Zamzatun nomor absen 4 dan Dimas Aji Ismail nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada profil perusahaan Versir Company. Yang kedua permasalahan perusahaan. Yang ketiga sistem pengendalian manajemen. Dan yang terakhir yaitu analisis SWOT. Pokok pembahasan yang pertama yaitu profil dari Versir Company. Versir Company merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kemasan atau packaging di Amerika Serikat. Perusahaan ini terdiri dari beberapa divisi utama, yang mana satu di antara yang terbesar adalah divisi aluminium can, yang merupakan divisi penyumbang pertumbuhan penjualan terbesar dalam perusahaan. Perusahaan ini terbagi dalam dua bagian utama di setiap unit bisnis, yaitu bagian manufaktur dan bagian pemasaran. Dua manajer dari lini inilah yang memberikan laporan kepada manajer umum divisi, yaitu wakil pemasaran dan manufaktur. Kedua wakil presiden tersebut membawai semua aktivitas divisi yang berada dalam area tanggung jawab mereka. Kilas info tentang Versir Company. Versir Company merupakan salah satu perusahaan penghasil kemasan di Amerika Serikat. Pada awal tahun 1970-an, pengemasan masih dilakukan dengan sederhana, dengan cara kaleng diproduksi dengan menggulung selembar baja, kemudian menjoldernya, dan memotongnya sesuai ukuran, kemudian menempelkan bagian atas dan bawahnya. Pada tahun 1972, industri ini berevolusi ketika produsen dari aluminium menyempurnakan prosesnya, yaitu dengan membuat selembar logam yang ditekan ke dalam sebuah cup yang dalam, dan kemudian diberikan tutup di atasnya, sehingga proses manufaktur menjadi lebih efisien, di mana mereka mampu memproduksi 2000 kaleng per menit untuk efisiensi dari produksi ini. Hal ini dikarenakan aluminium memiliki beberapa keuntungan dibanding baja, seperti mudah untuk dibentuk. Mereka dapat memberikan packaging yang lebih atraktif karena lebih mudah untuk digambar, dan kemudian mengurangi biaya transport karena lebih ringan. Pada tahun 1996, Versir Company merupakan perusahaan pengemasan yang terdiversifikasi dengan berbagai divisi besar, termasuk divisi aluminium can, salah satu perusahaan produsen kaleng minuman dari aluminium terbesar di Amerika Serikat. Sebagai salah satu perusahaan produsen kaleng minuman terbesar di Amerika Serikat, Versir Company pastinya memiliki permasalahan yang dihadapi. Yang pertama yaitu persaingan antar perusahaan packaging yang ada di Amerika Serikat. Dalam industri packaging ini banyak pemain yang ada di pasar Amerika Serikat. Oleh karena itu, pelanggan memiliki banyak pilihan, sehingga pelayanan yang memuaskan merupakan andalan perusahaan-perusahaan untuk dapat mempertahankan pelanggannya. Ketika perusahaan gagal memenuhi ekspektasi pelanggan dalam hal biaya, kualitas, pengiriman, dan pelayanan pelanggan, maka pelanggan akan berpindah kepada pemasok lainnya. Karena hampir semua produsen kemasan aluminium menggunakan teknologi yang sama dan memiliki kualitas yang nyaris serupa dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, penting bagi Versir Company untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan tetap mempertahankan kualitas yang baik serta mencapai efisiensi yang memadahi demi mempertahankan pelanggannya. Yang kedua yaitu saat anggaran telah diputuskan, maka akan sulit untuk melakukan revisi anggaran. Dalam Versir Company, sekali anggaran telah diputuskan, maka akan sulit untuk melakukan revisi. Apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan, perusahaan mengasumsikan bahwa masalah tersebut akan dapat diatasi oleh pihak-pihak yang langsung berkaitan. Yang ketiga yaitu
kompetisi internal di antara sektor produksi dan departemen. Dalam Fairshare Company, hal insentif hanya mempertimbangkan kinerja manajer divisi yang berhasil mencapai target-target keuntungan yang telah dicantumkan dalam anggaran. Dengan demikian, para manajer divisi berlomba-lomba untuk mencapai financial performance yang setinggi mungkin. Insentif juga hanya diberikan kepada beberapa orang, sehingga tidak memotivasi karyawan level bawah untuk bekerja secara maksimal. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen Fairshare Company. Fairshare Company menggunakan anggaran sebagai alat pengontrol utama kinerja perusahaan. Manajer umum divisi diberikan kendali penuh atas bisnis mereka, kecuali peningkatan modal dan hubungan kerja, di mana keduanya dipusatkan di head office, serta anggaran digunakan sebagai alat untuk mengarahkan upaya setiap divisi pada tujuan bersama. Strategi anggaran Fairshare Company. Fairshare Company menggunakan anggaran secara ketat sebagai alat pengontrol kinerjanya dalam hal efektif dan efisiensi. Anggaran ini adalah anggaran yang menjadi dasar dari bagian manufaktur. Bagian manufaktur membuat anggaran untuk divisinya berdasarkan pendapatan, laba, dan lain sebagainya yang telah dibuat oleh bagian penjualan, staf riset perusahaan. Sebelum anggaran yang dibuat oleh bagian manufaktur diajukan ke level yang lebih tinggi, controller perusahaan melakukan inspeksi terhadap anggaran tersebut dengan tujuan agar anggaran tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Untuk menghadapi persaingan pasar yang sangat ketat, Fairshare Company memiliki beberapa strategi pemasaran. Yang pertama ada low cost strategi. Strategi ini berfokus pada penawaran dengan harga yang kompetitif yang digabungkan dengan kualitas produk yang baik dan konsisten. Yang kedua, ada Complete Customer Solution Strategy. Strategi ini lebih menitik beratkan pada pembinaan hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan. Kualitas, keunikan, dan kelengkapan pelayanan menjadi prioritas utama, serta pengirimannya yang mudah dan cepat, proses pembayaran dan proses klaim apabila ditemukan cacat pada produk yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu sistem lock-in strategy. Strategi ini adalah bagaimana meraih pelanggan sebanyak-banyaknya. Perusahaan melakukan promosi yang sebesar-besarnya dan menerapkan diskon yang besar untuk produk utama tetapi memperoleh margin yang besar pada produk atau servis berikutnya. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu analisis kelebihan dan kelemahan Fairshare Company. Adapun kelebihan sistem pengendalian Fairshare Company antara lain, yang pertama, menggunakan anggaran sebagai alat pengendali utama kinerja perusahaan. Kedua, perencanaan anggaran dibuat secara teliti, tahap demi tahap serta dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, pengendalian untuk pusat biaya manufaktur lebih diarahkan untuk meminimalisir biaya-biaya operasional, yaitu dengan menetapkan biaya standar yang akan dijadikan sebagai tolak ukur. Yang keempat, sistem penyusunan ramalan penjualan dari bawah ke atas atau bottom up, di mana masing-masing manajer mengerti benar apa yang mereka butuhkan dalam divisinya, sehingga dapat menghasilkan komitmen untuk mencapai target yang ditetapkan. Adapun kelemahan sistem pengendalian Fairshare Company antara lain, yang pertama, laporan yang diajukan oleh manajer umum divisi tidak diberikan secara rinci. Yang kedua, manajemen perusahaan akan meminta manajer pabrik menjelaskan jika varians atau selisih melebihi anggaran. Akan lebih efisien bila kelebihan atau kekurangan anggaran dijelaskan secara terperinci dalam laporan keuangan. Yang ketiga, sistem pemberian insentif pada manajer hanya diukur pada berdasarkan pemenuhan target keuntungan. Yang keempat, penilaian prestasi dan kinerja manajer pabrik menggunakan tingkat profitabilitas dan memperbandingkan pabrik dengan jenis produk dan kapasitas yang berbeda.
Yang terakhir, kurang relevannya anggaran pada bagian manufaktur. Dalam versi company, anggaran bagian manufaktur didasarkan pada anggaran yang diajukan oleh bagian penjualan, sehingga anggaran menjadi tidak relevan dengan kondisi divisi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.